wabarakatuh. Saya Pak Munirin dari pemerintah Desa Rempoah. Kami datang hadir di Dayupak Saragen bersama rombongan kami untuk studi tiru dari pemerintah desa, dari BPD, dari BUMDes, dari peternak dan petani di Desa Rempoah. Kita sengaja hadir di Dayupak untuk melaksanakan studi tiru karena kami punya program juga untuk edu wisata di Desa Rempoah. Ya, mudah-mudahan dengan kita belajar melihat secara langsung di Dayupak tentang peternakan domba dan kambing yang modern ini, kita bisa meniru melanjutkan program ini di Desa Rempoah, karena kita juga punya program untuk ternak komunal dan insya Allah segera akan kita laksanakan, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan Desa Rempoah semakin maju dan sukses. Rempoah luar biasa. Enggak, karena ini airnya tidak menggenang. Kalau yang hidroponik itu sebenarnya yang penting basah, Pak. Jadi yang penting basah. Ya. Basah. Ya, basah. Ya, pakai pompa, Pak. Pakai pompa pandoro. Nah, jadi naik lewat bulu ini mengalir keluar lagi, kita kembali ke ya Pak. Ini adalah kita naikkan lagi, ruang inkubasi untuk ya, tanaman sayuran atau ketahanan pangan nabati yang dikembangkan secara hidroponik. Kita menggunakan Ini medianya seperti ini cara-caranya. Kalau Ibu adalah untuk melihat proses biogas ya. Dan nanti di sana Bapak Ibu akan lihat bagaimana prosesnya, tempatnya seperti apa. Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang capek, boleh istirahat sambil terapi ikan. 10.000 sak kesele. Wonten dalam biasanya nak mlebu mriki niku di Sri. Kecuali menawi ajeng terapi ikan bayar piyambak. Kan nggih? Niki langsung mlebet napa ngentos rencangan kali ini? Bawa disukani Bu. Oke, ini kita akan menuju ke biogas. Sama gue utamanya Ya, bersama dengan ditemani sukunya Bapak Sabar. Ini sapi perah Bos Taurus. kalau jadi kita dari proses awalnya dulu ya. Jadi kalau sapi apapun binatangnya yang mengeluarkan kotoran, kalau sapi memang prosesnya agak lama, tapi kalau sapi 1 minggu sudah tidak digunakan. Awalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang Bapak-bapak, perkenalkanlah kami dari Wahana IDC. Jadi IDC itu bukan kebun binatang, maksudnya kebun binatang tapi lingkungannya kecil. Jadi kalau kebun binatang itu juga besar, Pak. Kalau ini itu masih kecil, jadi belum lengkap. Jadi kita ini sebenarnya koleksinya awalnya itu dulu karena saya karena ada binatang yang dilindungi, kita mempunyai yang namanya lembaga konservasi. Jadi itu ada binatang yang dilindungi, kita harus punya izin. Kalau tidak punya izin, kita nanti ke Garut sama mundur. Awalnya kalau satu tempat ini semuanya manfaatnya banyak sekali. Kita juga gunakan susunya termasuk dari apalagi kotorannya. Kalau kotorannya
menghasilkan yang namanya biogas. Jadi kotoran sapi ini awalnya kan lebar buat kotoran itu harus disemprot, dicairkan sampai berkumpul. Jadi kalau dicairkan itu di sana ada saluran kecil boleh masuk. Nanti ujungnya di sana ada 2 sapi lagi. Nah ini jadi kotoran sapi itu termasuk sama namanya sapi lagi. Itu ada biosikul, tinggal sama pembuangan ampasnya. Kalau ampasnya itu kalau sudah keluar, itu sudah tidak mengandung zat yang namanya metan. Zat metan itu zat yang bisa untuk pembakaran, bisa menghidupkan gas. Jadi bukan untuk menghidupkan kompor saja, tapi kalau kita punya dinamo bisa untuk listrik. Jadi kotoran sapi masuk itu kita semprot, makanya kita menggunakan air. Jadi berbentuk lumpur larinya nanti ke sapi tadi. Yuk kita ke sapi. Oke, kita masuk ke tempat penyimpanan atau pengumpulan kotoran sapi. Paling utama itu jadi bentuknya ini lebih tinggi dari sumur yang sebelah sini. Kalau di sini jadi kalau yang namanya kotoran kena semprot itu, jadi kotoran sapi itu yang Ini kotorannya ini disemprot, masuk ke sumuran. Coba dibuka. Nah, di sini ini sebenarnya kan ada cetakan cor-coran. Ini maksudnya di sini ada rongga. Jadi di sumur ini umpamanya ada sap ya bagi ini taruhlah sapi teh yang atas itu yang bawah paling bawah sendiri air, di atasnya ampas. Nah dari proses yang namanya fermentasi itu jangkanya 1 minggu menghasilkan zat metan itu naiknya ke atas. Ini cuma saja sekali. Jadi ruangan yang tadi paling atas cuma dihubungkan dengan tempat untuk menghasilkan gas yang saya tarik ke sana tadi. Kontrol lagi. Nanti kita ke kontrol biar tahu caranya. Nah, terus kalau nggak di sini juga ini harus diisi air. Biar zatnya tidak bocor, Pak. Dengan lemnya apa? Air. Lemnya bukan tanah liat, Pak. Tanah liat ini pinggirnya itu tanah liat. Nah ini untuk lem biar zat metan itu tidak bocor, makanya harus dikasih air. Nah di sini istilahnya, nah di sini ada ruangan yang namanya yang hasil zat metan tadi yang paling bawah sendiri air, terus ampasnya, nah proses fermentasi itu menghasilkan zat metan. Jadi di atasnya ada ruangan biar naik ke atas yang namanya gelsini, biar tidak bocor, terus bisa lewat dengan pipa perawon itu. Perawonnya ya perawon seperti perawon air. Jadi ke bawah aliran itu, jadi di situ ini akan kayak perawon. Jadi keluarnya di sini. Nah ini sudah jadi pupuk sebenarnya. Ini kalau dikeringkan atau kering, sebenarnya langsung aplikasikan dengan tanaman padi dengan ini tidak akan mati karena sudah tidak ada zatnya lagi ya. Jadi ini dikeringkan, pupuknya luar biasa. Ini sudah ampas semua. Ini tidak akan panas karena zat metannya sudah tidak ada. Itu airnya, nah yang keluar di sana itu cuma airnya aja sebenarnya. Ampas langsung diaplikasikan untuk membuat sayuran, padi, sudah tidak perlu tak asal tapi nggak akan mati pak tanamannya. Jadi ini sudah jadi itu dari ini yang ada. Jadi ini harus karena ini setiap hari tambah. Makanya ini kan keluar sendiri. Jadi nanti
Kalau sini double, ini kan kumpul Pak. Kita tarik. Cuman yang di paling atas tadi Pak, nggak sampai ke bawah. Kalau yang sampai ke bawah, ya, dalamnya sekitar 3 meteran Pak. Iya, itu kan nanti ada sap-sapnya yang paling bawah sedikit air, terus ampas ini, terus yang hasil fermentasi antara air atasnya sedikit kotoran itu kalau keluar karena setiap hari kita isi terus gitu, proses fermentasi yang paling ujung sendiri apa sedikit gasnya. Nah, tutup bocor biar tidak bocor baru masuk ke sini. Ini bocor itu aja. Karena kalau nggak dibocor ini takutnya bocor. Ini harus dibocor setiap hari, jangan sampai bocor. Iya. Kalau ini bukan dalam cuma tanah liat, untuk ngeluh itu malah bocor. Jadi kalau cor langsung kita nggak bisa kontrol. Iya. Pak, misi Pak, berarti itu kotorannya masuk ke sini, terus dikasih tanah liat. Jadi kita sapi tank Pak. Iya betul, itu kan tadi kotoran sapinya dengan air masuk ke sini kan. Nah, akhirnya kan di sini ada sebuah proses fermentasi keluar gas metan. Nah, supaya gas metan nggak hilang, berarti dikasih tanah liat atasnya. Iya, terus kan tanah liat, udah kayak gitu. Terus untuk memampatkan kasih air. Artinya antara air, tanah liat sama campuran itu tadi menyatu kan? Awalnya menyatu. Iya. Tapi dengan proses kimiawi itu akan oke. Nah, maksudnya gitu Pak. Jadi kan nanti dari apa rekan-rekan di Pemdes itu kan ngerti gitu. Oh ternyata masih dalam pikiran itu dikiranya pakai sap-sap pakai itu enggak, ternyata itu jadi satu gitu. Oke Pak, makasih banget Pak. Jadi gini untuk bapak-bapak campur bahasa Jawa ya Pak. Jadi kotoran sapi minggu melebihi mriki karena bercampur dengan air harus jadi lumpur. Kalau jadi lumpur di sini otomatis bentuk juga. Karena kondisinya terbatas, niku nek mboten enten ruange, otomatis ini kan bisa jeblok ya. Bisa jeblok. Karena ini kan menghasilkan gas kan panas toh Pak. Nah, makanya yang paling bawah sendiri kita kasih saluran yang pralon untuk membuat endapannya. Iya. Jadi kalau sudah di sini bercampur berarti timbul yang namanya proses fermentasi itu tadi. Kalau sudah timbul proses fermentasi berarti kan menghasilkan gas. Jadi air sama ini sama ampasnya itu karena jenuh terus otomatis kan kalau di sini nggak bisa keluar otomatis kan panas. Jadi di sana terdorong oleh setiap isian ini sini penuh, kadang-kadang juga timbul buntu. Apa itu? Macet. Nah itu harus disogok. Yang di sini saluran yang ke sana pembuangannya biasanya kan karena sini saking produksinya tiap hari penuh, gitu bisa timbul di situ. Kalau di situ nggak ditarik, akhirnya bisa buntu. Makanya di sana kalau sudah kayak gitu sebenarnya sudah waktunya narik gitu. Kalau nggak ada narik otomatis yang atas itu kan kering gitu ya. Nah, jangan sampai kering sebenarnya. Iya, makanya sering di situ ditarik. Gitu. Jadi prosesnya saking berikut dari lumpur masuk sini jadi satu, yang air sama ampasnya keluar ke sana, gasnya naik ke atas karena ada ruangan yang senjata khusus untuk ini. Jadi di dalamnya itu kita salurin ini. Gitu. Jadi ini tidak sampai ke bawah banget, betul. Kalau ke bawah banget isinya air tidak bisa ngalir. Kalau sini ya sebatas ini. Jadi kalau yang namanya zat itu tidak akan jenuh kalau sudah disalurkan. Tapi kalau air dengan kotoran kan jenuh. Gitu. Ini adalah pemanfaatan dari
proses fermentasi yang menghasilkan gas metan disalurkan ke sebuah pipa, dan ini dimanfaatkan bisa menjadi gas yang diantaranya dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Ini adalah alat kontrolnya untuk gas metan yang dihasilkan, dan melalui proses tertentu sehingga dapat dimanfaatkan untuk katanya untuk kebutuhan rumah tangga, yaitu untuk memasak. Dan inilah proses biodigester sehingga dapat dipergunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Demikian, terima kasih. Nah, ini Pak, kita kalau untuk kontrolnya, ini kan dari nol, ini kan dua, ini untuk kontrolnya. Jadi kalau ini kan full Pak. Nah, berarti ini sudah full. Kalau kosong kita nggak bisa pakai. Jadi harus di atas yang bisa 30 bisa 30. Tapi kalau kayak ini 70 atau 70, sini kan ada ini. Nah, 70 per 80 ini ya. Ini untuk kontrol. Jadi isi gas itu, jadi ukurannya 70 itu kan, nah ini sekitar 75 ya, nah di sini, nah ini perbandingannya. Jadi kalau ke 0 sini sama sini, ini enggak banyak. Kita pakainya kalau enggak banyak berarti enggak bisa 24 jam. Tapi kalau kondisi kayak gini 24 jam langsung. Oke. Kita iya ini 70 Pak. Iya, tekanan. Berarti kan sama dengan isi gasnya. Sekarang kita ini kan iya, sebenarnya kalau enggak digunakan Pak, saya pakai keran ini tak tutup. Tapi yang keluar kan di sininya. Ini kontrol gasnya, tekannya juga dilihat, digunakan. Jadi saya walaupun enggak gunakan ini tahu ini gasnya masih banyak apa enggak. Gitu. Nek banyak berarti ya ini hampir 65 per 75 gitu loh. Nah ini yang bawah sini. Nah ini ya. Nah sekarang kita ini harus pakai pematik. Bentar Pak, itu berarti pipanya satu ya Pak ya? Ini? Iya. Enggak, itu yang itu buat yang nah yang putih. Oh yang kontrol ini satu cuma Nengok. Ini dibikin umpak. Oh, bukan. Nah, jadi tekanan atas sama tekanan bawah. Gitu, tekanan atas sama tekanan bawah. Sama dengan jenengan kalau bikin bangunan waterpass sama. Jadi ukurannya kalau di sini umpamanya kosong berarti gasnya nggak bisa digunakan. Kalau 10 per 10 ada tapi cuma sedikit. Nggak bisa untuk non stop. Kalau begini ini full Pak. Ini kalau luber lagi, ini bisa naik ke sana. Harus dibuang, harus digunakan. Emang kalau enggak digunakan. Pakai tekanan angin enggak ini? Apanya? Enggak, Pancingan Pak ikutin kayak gini dulu. Ini saya buka dulu ya. Ini gasnya biar masuk. Ini kan, nah gas saya kan lewatnya ini. Tutup ya ini. Ya ini. Jadi kalau dari pipa, yang ini untuk kontrol, yang ini untuk menyalurkan gasnya. Yang bawah ini. Nah, tak bukanya dulu biar masuk. Masuk nggih? Kalau sudah masuk harus pakai pematik. Kalau enggak, nah memang pertama baunya memang kayak letong-letong nggih. Iya. Nah, kalau sudah kayak gini Enggak meledak kalau ini. enggak. Ini enggak apa-apa ini. Iya, Ini tekanannya lemah. Ini enggak akan meledak. Ini kalau saya polkan, aduh. Saya polkan tinggi. Ini hijau. Sebenarnya kalau kita rajin nggak sampai kayak gini, hampir sama dengan LPG Bu sebenarnya. Nah kadang-kadang kan
biasa kalau di sini cowok semua, jadi suruh nyuci kayak gini malas. Nah ini bisa juga ini kan. Kalau kayak gini aja untuk ini anak-anak kalau mau ngerebus air bikin, kalau sudah istilahnya nyala gini nggak bau ledong. Kalau pertamanya iya kan nggak bau ledong. Anggap kayak gas kan kelahiran biasa mau gitu. Iya. Simpel akhirnya Awalnya nggak gitu. kayak Jadi gas biasa Pak kan Ondo ini Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Dari mana? Desa Remoa. Sukses.